Assalamualaikum, Mbak Ati. Waalaikumsalam. Mbak Ati suaranya kok kurang besar ya? Duh, sudah kok wis tak besarkan ini. Ah, Terima kasih Bu Ati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesediaan Bu Ati. Eh, saya hari ini minta tolong Bu Ati. Bu Ati ini kan selaku teman sejawat saya ngajar Mapel IPA di MTS NU Sidoarjo nggih. eh, Ini kita sharing lah Bu nggih tentang masalah yang ada di kelas saat pembelajaran IPA berlangsung. Mungkin sebelumnya eh. Bu Atik bisa memperkenalkan diri, profilnya Bu Atik lah tentang Mm-mm. pendidikan sama pekerjaan. Monggo Bu Atik. Eh. Perkenalkan, nama saya Atik Sulistiawati, ngajar di bidang studi IPA, biologi. Saya ngajar di MTS NU sampai saat ini. Saya lulusan dari IKIP-GRI Surabaya, biologi. Mungkin itu, Bu Nurin? Nggih. Terima kasih Bu Atik. Kita sharing mawon nggih Bu Atik nggih. Nggih, Nanti nggih, barangkali nggih. jenengan bisa ngasih saran atau masukan. Oke, Untuk yang pertama Bu Atik, biasanya itu kan nggih. saat kita ngajar IPA nggih dalam pembelajaran di kelas itu, apalagi ini Mm-mm. setelah pandemi, kok kalau saya rasa pas saat di kelas itu lihat anak-anak itu sepertinya motivasi belajarnya itu rendah. Mungkin jenengan mengalami hal yang sama, Bu. Nggih. Nggih. Mungkin yang kita hadapi saat ini sama untuk menumbuh kembangkan anak setelah pandemi itu rasanya kita butuh ekstra ya. Di antaranya adalah dengan menggunakan mungkin kalau kita biasanya dengan menggunakan ceramah saja, mungkin ada acting-acting sedikit yaitu dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang sehingga anak-anak itu merespon dan melihat atau apa ya ngereken nih dengan apa yang kita berikan karena apa memang selama pandemi kemarin dia santai saja di rumah Zoom dan tidak seberapa berpikir mungkin itu Bu Nurin. Enggak. Kalau anu, Bu Adik, apa namanya? Eh, kan anak-anak itu ndak hanya istilahnya motivasinya aja yang turun, nggih. Kayak Mm-mm. minat membacanya. Apalagi kalau IPA itu kan untuk mapel IPA yang fisika, itu kan banyak hitungannya, Bu. Jenengan gimana, Bu? Mm-mm. Apa di kelas yang saat Anda ngajar itu sami sama di tempat saya, di kelas saya, istilahnya agak susah anak-anak untuk diajak baca, diajak berhitung, gitu. Oke. Kayaknya itu juga sama seperti itu Bu Nurin karena memang anak-anak itu kalau sudah ditekankan untuk membaca karena anak-anak itu kesulitan di dalam membaca nih. Jadi motivasi untuk membaca itu kurang sekali sehingga eh, ditekankan untuk membaca, menganalisis, untuk menghitung itu ya ya anggap-anggap tok mawon. Jadi kita gimana menumbuhkan agar apa yo dia eh, membaca yang paling diutamakan. Jadi biar biar menumbuh kembangkan mereka untuk seperti sebelum pandemi kemarin. Itu. Oke. Terus berarti barangkali ada masukan. Barangkali bagaimana caranya untuk menambah minat baca siswa. Kalau kita lihatkan siswa sekarang, siswa di sekolah kita khususnya, di kelas kan kita kebetulan Nggih, ngajarnya kelas 9, nggih. nggih, Biar motivasi mereka untuk membaca itu lebih bertambah lagi, tidak tambah menurun. Kok saya kira habis pandemi kok semakin menurun, nggih. Barangkali gimana nggih, jangan punya solusi atau masukan? nggih. Mungkin begini. Kalau di kelas-kelas itu lebih lebih indah ya, lebih apa ya, lebih
pas mungkin kita berikan buku-buku yang banyak bergambar-gambar tentang IPA ya apa namanya biar dia menambah wawasan, tidak hanya buku yang di materi pembelajaran yang dia miliki, tapi ada seperti perpustakaan di pojok-pojok kelas itu ada buku yang bisa dibaca untuk anak-anak. Jadi mungkin minatnya dia mungkin akan bertambah daripada membaca bukunya sendiri yang pegangan paket itu saja. Oh, Jadi bisa ditambahkan oleh sekolah untuk memfasilitasi apa namanya diberikan pojok-pojok buku, istilahnya pojok buku ngoten nggih, literasi. Jadi menambah dia biar lebih banyak untuk senang gemar membaca. Itu. kalau ada pojok buku di kelas itu, Bu, buku-buku yang Nggih, disediakan itu juga buku-buku mapel apa sama buku penunjang lainnya gitu? Barangkali tambah kayak ensiklopedia seperti itu. Kan biasanya nggih, kalau nggih. ensiklopedia kan isinya kan tentang info-info atau sesuatu yang menarik lah buat siswa. Nggak kayak buku mapel kan mungkin lari-lari anak-anak kan agak apa ya Nggih, bosan mungkin gitu. ya memang mungkin seperti itu Bu Nurin. Jadi buku-buku yang menunjang untuk bergambar-bergambar ya, ensiklopedia itu juga bisa untuk diletakkan di pojok kelas itu. Ngeten. Nggih, nggih, Bu. Nggih, Terima kasih masukannya. Untuk yang nggih. selanjutnya, Bu, kira-kira selain masalah motivasi belajar sama motivasi membaca anak-anak yang sekarang agak menurun, barangkali di kelas saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran itu menemukan masalah yang lainnya? Eh apa variatif ya Bu ya? Kayaknya anak-anak itu juga ada masalah-masalah yang berada di rumah juga. Ini juga kompleks sekali. Seperti halnya ini tadi saya menerangkan di dalam sistem reproduksi. Anak-anak ini sangat kompleks sekali sehingga apa ya? Sebetulnya dia senang membaca itu senang, tetapi ya itu tadi karena kurangnya dari motivasi orang tua utamanya. Jadi orang tuanya setidaknya juga ikut tahu apa kegiatan putranya di dalam sekolah tersebut. Itu, mungkin itu Bu Nurin. Oh, gitu. Berarti motivasi dari keluarga juga berpengaruh, Bu. Nggih. Iya, iya, betul. Nggih. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah juga tahu jadwalnya putra-putranya itu apa untuk hari ini harus juga tahu. Jadi orang tuanya ikut sekolah istilahnya begitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Terima kasih masukannya, Bu Ati. Selain Nggih. pengaruh motivasi dari keluarga, Bu, barangkali jenengan menemukan gitu masalah apa lagi yang ada di dalam kelas itu, Bu Ati? Ya mungkin dari pertemanannya, lingkungannya. Otomatis anak-anak kan sekarang ini ya Bu ya. Setiap harinya kan setelah pandemi itu kan pegang HP terus. Jadi apa ya? eh pertemanannya bertambah banyak, otomatis ini juga berkurangnya konsentrasi mereka. Nah, ini merupakan PR juga buat guru sehingga menumbuhkan lagi tingkat minat dan bakat untuk belajar dan membaca itu juga harus kita eh, apa eh, apa ya kita tingkatkan. Makanya kita apa ya pendekatan yang paling utama. Jadi pendekatan guru dengan siswa itu lebih utama. Biar dari hati ke hati untuk memberitahu apa namanya kegiatan yang ada di dalam pembelajaran yang ada di kelas itu. Oh, oke. Berarti Halo. ya, kalau saya bisa simpulkan nggih, dari pernyataannya Bu Ati tadi, untuk masalah-masalah yang timbul di dalam kelas saat kita melakukan pembelajaran itu kan yang pertama tadi motivasi siswa yang rendah untuk belajar. Hmm, Yang kedua, ya, minat baca siswanya juga nggih, yang sekarang sudah nggih, menurun, tidak seperti sebelum nggih, saat pandemi. Eh, nggih.
sama motivasi dari keluarga. Itu merupakan salah orang satu tua, penyebab nggih, kenapa minat belajar sama motivasi belajarnya menurun. nggih, Untuk solusinya biar apa namanya minat sama belajar sama motivasi belajarnya anak-anak itu naik. Mungkin salah satunya kalau tadi saya tidak salah dengar jenengan ngasih masukannya atau solusinya kan melakukan pendekatan ke anaknya dari mhm, kita sebagai guru. iya, Nggih. iya, iya. Kalau misalnya yang dari yang motivasi keluarga itu Bu, gimana Bu? Solusinya Mot istilahnya, apakah kita guru itu perlu mungkin wali kelas apa atau Iya, gimana? wali Menurut kelas mungkin, bisa menghubungi ke orang tuanya, diberitahukan kok anaknya konsentrasinya tambah lama tambah menurun, mungkin begitu. Jadi biar orang tuanya biar tahu dan, tahu keluh kesah anak yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, Mhm. nggih. Terima kasih Bu Ati atas waktunya. Maaf Nggih, tadi ganggu kegiatannya Bu Ati. Mungkin tadi ngajar, nggih? nggih, Iya. Terima kasih Bu Ati sebelumnya. nggih, Ucapkan terima nggih, kasih, nggih, Bu terima kasih, Nurin, terima iya, kasih. iya. Selamat beraktivitas kembali. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi